Pertama saya datang ke SPKI ya tahun 1991. Alhamdulillah saya di situ awal mula saya ketemu sama seseorang. Saya lagi sholat duhur, ketemu di musola. Saya mulai bergabung dari tahun 1996. Pada saat itu masih SPK. Kebetulan pada saat itu saya diminta bantuan oleh kakek ya, karena di SPK itu butuh tenaga yang mengerti komputer. Karena dulu saya masuk di tahun 1997 itu masih SPK Aisyah begitu ya, masih SPK Aisyah. Nama saya Inggriana Puspita Dewi. Saya bergabung di Unisa ini sejak masa akper dulu, itu dari tahun 1999. Berarti berapa tahun ya? Ya, udah lama ya. Pertama kali saya sampai di lokasi SPK ya waktu itu ya. Hari pertama saya melamar saya kaget. Gedungnya kayak sekolah SMP, SMA. Saat itu saya merasa apa ya? Berpikir pada saat menyerahkan surat lamaran tuh, benar nggak ini sih? Bener nggak ini sekolahnya? Sampai saya tanya beberapa kali ke ada pegawai gitu, apakah ini betul SPK dan Akper Aisyah? Betul Bu, katanya. Nah itu saya ingat dengan Pak Hendra waktu itu ya, sebagai wakil direktur 2 ya Pak Hendra. Saya mohon maaf ya Pak Hendra, waktu itu salah satu mungkin yang membantu saya begitu. Kemudian dulu juga ada Bu Dewi sebagai wakil direktur satunya begitu ya. Ada Pak Nandang, Pak WR sekarang ya. Kemudian Bu Ine waktu itu. Kemudian yang lama-lama ya, Bu Santi. Kemudian kan kalau yang dulu ada beberapa sih sebetulnya kan sudah resign gitu, yang senior. Pak Misnan dulu ya, saya selalu minta Pak Misnan mobil sediakan gitu ya. Kemudian Pak Maman gitu, dulu tuh sopir-sopirnya Pak tanpa lelah. Jadi kayak Mas Dino, dulu ada Pak Oyon itu dulu ada ya namanya. Tapi sekarang sudah tidak di sini. Almarhum juga Kang Ajum, saya ingat itu. Beliau kan meninggal ya, wafat dengan masih muda sebetulnya, sakit kanker faring. Ya mudah-mudahan amal baik beliau diterima Allah. Saya saat ini sangat melekat Pak ya, didikan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pupung Haji Kulsum itu emang disiplin karena kan orang dia itu kan didikan Belanda kalau nggak salah, didikan Belanda. Jadi mau dosen mau karyawan itu, kalau dulu mah kan guru ya, soalnya setingkat SMP disebutnya, setingkat SMA. Jadi guru-guru itu jadi segan, dia itu jam 7 itu sudah stay. Dan Masya Allah untuk kebersihannya juga dia, ya Allah, sampai ke palang dada atau meja itu tangan itu enggak jadi langsung ini masih kotor, ini harus dibersihin gitu kan. Kita masuk ke ruangannya aja, ke ruangan macan takut, betul. Siswa semua karyawan, dari dosen karyawan itu takut kalau lihat ibu sepatunya udah tuk dia sepatunya itu sudah khas tahu itu kepala sekolah mau ke ruangan adum nih. Wah, apa aja yang kita ini kerjakan gitu istilahnya gitu. Tidak ada sifatnya ngobrol istilahnya gitu kan. Nah, Bu Pela ini menarik, itu teman saya makan bubur kacang selama waktu hamil.
Jadi anak saya dengan anak Bu Perla tuh sama seumur, kita hamilnya juga bareng. Jadi lebih banyak seperti partner ngobrol ya, partner untuk ya yang sifatnya ya informal sebenarnya kalau dengan beliau gitu. Jadi kalau yang formal sih karena job kita masing-masing berbeda ya, agak berbeda, jadi tidak terlalu banyak membahas, tapi lebih ke arah yang sifatnya kayak tadi hobi gitu, terus makan, kalau makan bareng gitu, itu enak lah untuk diajak seperti itu gitu. Nah, kemudian di sana kebetulan sudah ada pamisnan yang seperjuangan itu dengan Bu Dewi dan Pak Haji Yayat. Kemudian saat itu karena ada regulasi bahwa SPK akan ditutup, minimal harus jenjang pendidikan perawat itu harus D3 gitu ya. Dan saya apresiasi waktu itu perjuangan tim perubahan bentuk ya, dari SPK ke ke Akper itu ada dibentuk tim. Salah satunya dulu saya ingat ya, Bu Rektor juga masuk ya waktu itu. Kemudian Bu Safitri saya ingat, waktu itu Bu Safitri yang berjuang karena ada tim juga dari teman-teman Poltek ya. Kalau saya kan fokus kuliah saat itu. Itu saya ingat betul ketua pimpinan wilayah Aisyah waktu itu Bu Maimunah namanya, orang tuanya Ibu Mutia Umar, itu selalu setiap ke kampus selalu memberikan nasihat. Ya intinya berjuang itu memang kerja keras. Saat itu usia saya masih 30 tahun. Terus mereka ada yang sudah 60 tahun, 70 tahun, kok masih punya semangat seperti itu gitu. Jadi saya wah saya malu nih sama ibu-ibu. Akhirnya ya dengan saya tuh kalau kalau ingat nasihat ibu-ibu itu ya selalu terharu gitu, betapa mereka itu tidak memikirkan apa yang didapat oleh mereka secara material gitu, tetapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana memberikan pelayanan ke umat sehingga umat itu tidak salah tidak salah jalan mungkin ya, tidak salah jalan. Nah kebetulan waktu kesini ternyata memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan tenaga. Waktu itu masih di staf akademik, hanya saya diterima dan awal masuk itu saya langsung dikasih amanah jadi kabag akademik. Waktu itu yang sama sekali saya nggak tahu apa-apa, akhirnya ditunjuk jadi kabag. Terus waktu itu ada Ibu Safitri yang saya masih ingat sekali, beliau yang banyak mengajarkan saya untuk akhirnya tahu tentang job saya di situ. Dan setelah itu ya saya berkembang terus sampai akhirnya disekolahkan, kemudian sampai seperti ini. Kalau hujan besar itu Pak, kebetulan anak saya kan pulang, nah beliau tuh suka menawarkan menjemput pulang. Iya, jadi saya mikirnya ke anak gitu, karena bagi saya anak nomor satu. Kalau anak setuju, ya saya bolehlah gitu ya. Kalau anak tidak setuju ya tidak. Jadi pada saat itu karena mungkin ya pendekatannya ke anak dulu, dan anak kebetulan setuju, ya sudahlah. Dan pada saat itu juga kebetulan ya itu yang namanya jodoh mungkin ya Pak. Ya baru kemarin saya selama 30 tahun meneteskan air mata di Unista yang sebegitu, teman-teman juga mungkin ikut terharu ya, ikut
meneteskan air mata. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada Unisa, saya selama 30 tahun dari SPK sampai sekarang universitas diberi penghargaan. Bagi saya itu sangatlah apa ya, jadi tidak bisa diganti dengan apapun gitu ya, itu mah istilahnya. Alhamdulillah gitu. Awalnya gini Pak, saya mungkin mimpi dulu ya. Awalnya itu beberapa beberapa bulan itu anak saya itu mimpi ya entah itu ya, Bapak ada salam, Bapak punya teman enggak? Banyak, Bapak teman banyak. Ada salam dari bapak-bapak tapi sudah tua, itu pakai baju putih-putih, ke Iki itu salam buat Bapak ya. Iya nanti disampaikan. Udah beberapa bulan kemudian, Pak, temennya siapa sih? Ya nggak tahu. Teman Bapak banyak gitu kan. Teman Bapak itu banyak. Nggak tahu siapa ya kan, nggak tahu Iki juga. Oh iya, udah sampai ke situ. Ya akhirnya ya keluarlah itu. Saya juga tidak menyangka ya Pak ya. Awalnya juga saya bisa nggak ya ke sana kayak orang-orang gitu, kalau orang habis umroh gitu kan, ada haji di sana gitu kan, lihat-lihat di TV gitu kan, oh subhanallah gitu kan. Ya mungkin kita mah belum, nanti juga insya Allah bila ada panggilan dari Allah ya kita aja gitu ya. Kalau niat masih pasti semua orang juga punya gitu Pak ya, seperti itu. Alhamdulillah Bapak dapat penghargaan dari kantor. Ya istri saya tambah kencang nangisnya gitu kan ya, seperti itu. Ya alhamdulillah, istri ya silakan Bapak pergi ke sana. Ya kita yang mimpi itu kan kalau segi apa ya, itu kan ya kita kan tidur ya, anak kan tidur misalkan ya tidur kan, kadang itu mah apa ya namanya, percaya apa tidak percaya ya, ke situ. Ya saya Bapak gini-gini, ini dapat ini dari kantor. Oh, cerita dia, oh mungkin kemarin itu malaikat Pak gitu kan. Malaikat gitu, apa Allah gitu ya. Ya sebenarnya nggak tahu itu mah, yang namanya juga kan kita nggak tahu, pokoknya mah rahasia Allah itu nggak tahu gitu kan ya. Ya gini aja gitu kita. Karena saya pertama ya ke sana awam mungkin Pak ya, saya juga ini teh kadang-kadang sekarang udah mulai gelisah. Kalau tidur itu kalau sudah ingat sampai jam 2 itu saya udah nggak bisa lagi tidur gitu kan, istilahnya. Saya sholat gitu kan, bermunajat kepada Allah. Apapun nanti saya di sana, mungkin ya itulah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita makan istilahnya bisanya merencana gitu kan, nanti yang mudah-mudahan nanti di sana berjalan dengan lancar. Mungkin saya terima kasih kepada ya udah meninggal ya Pak ya, almarhum yang ngajak saya kerja ke SPK dulu itu Pak Jaidi almarhum. Ya mungkin saya juga waktu dia meninggalnya di rumah sakit Muhammadiyah. 26 tahun, lebih dari setengah umur saya habiskan di Unisa ini. Makanya saya sudah merasa seolah-olah ini rumah kedua saya Pak.
lebih dari setengah umur saya sudah di sini. Bagi saya Unisa itu buat saya sendiri itu seperti sekolah kehidupan. Karena kita belajar sabar, belajar macam-macam tuh di sini gitu ya. Dapat materi iya gitu kan, istilahnya dapat, insya Allah saya tidak istilahnya kalau bahasa Sundanya tengah bibisani gitu ya. Secara syariat saya dapat rezekinya dari sini ya. Kemudian ada hal lain yang saya dapatkan juga dari sini. Itulah yang saya maksud sekolah kehidupan buat saya. Selain di rumah, ini juga adalah sekolah kehidupan buat saya karena saya banyak belajar sabar, banyak belajar berkomitmen, belajar bertanggung jawab, belajar mengembangkan diri, belajar bagaimana menghargai orang lain. Itu semua yang ada di sini itu bagi saya semua adalah guru-guru spiritual saya gitu. Jadi bagi saya ini sekolah kehidupan saya gitu. Jadi waktu pertama kali datang 2021 itu saya masih ingat hari ketiga itu tiba-tiba saya itu datang tiba-tiba ketemu sama seorang bapak tinggi bermasker maskeran gitu. Pak Haji Ayat pada akhirnya ketika 1 tahun berlalu dan banyak saya belajar dari beliau bagaimana mindset seorang dosen, itu yang saya pelajari dari beliau. Bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita memaksimalkan usaha kita dalam perjalanan sebagai dosen. Di sana saya semakin banyak juga melihat bagaimana beliau membuat strategi dalam membesarkan nama Universitas Aisyah Bandung, dan beliau memang tidak pernah lelah, luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimuliakan untuk Pak Haji. Untuk Pamisnan, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang setinggi-tingginya atas arahan, atas atas motivasinya, atas bimbingannya selama saya di Universitas Aisyah Bandung sampai saat ini, dari awal masuk sampai saat ini, sehingga saya sampai saat ini masih berada di Universitas Aisyah Bandung. Saya banyak belajar banget dari Pamisnan. Saya banyak belajar dari mulai dulu saya masuk ke sini, belajar banyak ke beliau, belajar banyak banget ke beliau terkait dengan apa itu sekretariat. Terus saya selama itu belajar juga dari beliau tentang tata kelola perkantoran dan lain-lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, motivasi, serta bimbingan selama ini sampai saat ini ya, sampai saat ini, karena menjadi suatu role model buat saya untuk memotivasi diri saya selalu untuk maju seperti itu, Pak. Jadi itu sudah menjadi kayak seperti ini orang tua saya sendirilah, seperti itu. Dia itu beliau itu udah seperti orang tua saya sendiri, dan melihat beliau itu loyalitasnya begitu tinggi ke universitas. Sampai saat ini beliau masih aktif untuk melakukan pelayanan yang prima ya, untuk ke semua stakeholder atau semua pegawai yang ada di universitas. Itu sangat bagus gitu, seperti itu. Sehingga itu menjadi suatu model yang sangat baik dan menjadi contoh lah terutama untuk saya sendiri, dan mungkin untuk
teman-teman yang lain juga bisa dijadikan role model untuk beliau itu. 3 kata untuk Unisa: maju, berkarakter, amanah. Untuk mata air yang selalu dan terus mengalir. Untuk kalian orang-orang baik dan hebat, kami bangga dapat bersama menjadikan kami tak pernah bosan untuk terus belajar. Kalian telah membantu orang-orang yang dulunya belum tahu menjadi tahu, yang biasa menjadi luar biasa. Kami semua bangga terhadap kalian. Kalian adalah mata air bagi kami, mata air yang selalu mengalir, mata air yang memberikan makna, yang memberikan pengharapan dan penghidupan. Terima kasih mata air, engkau telah banyak memberi kesejukan dan kesahajaan kepada kami.